penerapan cinta yang benar agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Tentu misalnya cinta terhadap orang-orang yang secara fitrah kita boleh mencintainya, kayak anak istri atau anak dan suami kita, orang tua kita dan seterusnya. Adalah pertama, ya, kita berusaha setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjadikan cinta kepada mereka harus mendukung cinta kepada Allah. Karena kita tahu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri orang yang merasakan manisnya iman, kan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya melebihi keduanya. Yang kedua apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai manusia tidak lain karena Allah. Jadi menjadikan kecintaan kepada manusia itu harus segera diusahakan untuk mendukung cinta kepada Allah. Kalau tidak, misalnya kita biarkan seperti ini saja, cinta yang fitrah saja, syaitan akan masuk di situ. Justru menjadikan kecintaan kita kepada manusia, orang-orang yang dekat, nanti jadi musuh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Jadi kalau tidak segera kita arahkan kepada kebaikan, syaitan yang akan mengarahkannya kepada keburukan, dan itu pasti. Ya, ini tidak bisa kita berpikiran, oh nanti saja saya mengajaknya. Antum mengatakan nanti, syaitan sudah siap untuk mengajak kepada keburukan. Karena dalam semua kebaikan itu selalu kita berusaha mendahului syaitan. Segera berlindung kepada Allah, karena syaitan tidak pernah tinggal diam. Ya, manusia itu digoda oleh syaitan sejak pertama kali dia lahir di dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, teriakannya bayi itu adalah godaan syaitan. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi syaitan mulai menggoda itu bukan setelah manusia dewasa, balik baru digoda. Tidak, sejak dia lahir dia sudah mulai menanamkan bibit-bibit agar dia mengikuti syaitan. Kalau kita terlambat, sementara kita bisa mendidik manusia umur berapa? Kan bertahun-tahun kan baru bisa kita didik. Karena belum paham dia. Ini saja masih harus dibersihkan darahnya, ari-arinya mungkin dipotong dulu, diurus, baru menangis. Syaitan sudah mulai menggoda. Sementara kalau teori pendidikan kan mungkin 3 tahun ya, sudah mulai bisa paham. Kita sudah ketinggalan berapa tahun dari syaitan. Makanya kalau bukan diterapkan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, kita akan kalah start dibandingkan syaitan untuk mendidik anak manusia ini agar bisa kita mengajak kepada kebaikan, sementara syaitan telah menanamkan bibitnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, ya, kecintaan kepada Allah dan karena Allah ini harus ditanamkan sejak dini agar kita bisa tetap ya menjalin cinta kepada orang-orang yang kita cintai, dan cinta ini senantiasa mendukung untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah cinta yang akan kekal abadi sampai di akhirat nanti. Karena orang-orang yang saling mencintai karena urusan dunia nanti akan menjadi bermusuhan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang di dunia akan menjadi musuh satu sama lainnya di akhirat nanti, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Nah,